Polri rilis izin liga, tapi dengan syarat-syarat. Jadwal pekan ke-12 jika liga digelar tanggal 5 Desember. Serta respon para netizen dan klub soal liga yang dilanjutkan. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Kepolisian Republik Indonesia resmi menerbitkan izin kelanjutan Liga 1 pada Sabtu 3 Desember 2022. Polri kabarnya mengizinkan Liga digelar pada tanggal 5 Desember 2022. Tapi dalam izin ini ada beberapa persyaratan, yakni diantaranya tanggal 4 Desember 2022. Polri harus sudah dapatkan laporan dari berbagai pihak soal semua persyaratan sudah terpenuhi, yang utama dari PSSI dan PT LIB. Lalu Polri pun akan melihat 1 atau 2 pertandingan terlebih dahulu. Jika lancar maka akan dilanjutkan ke laga-laga selanjutnya. Tapi jika terlihat masih belum oke, maka Polri pun berhak menghentikan liga dan akan menyusun ulang. Jadi tanggal 5 Polri berikan izin, tapi ada kemungkinan akan diundur lagi. Pertanyaannya adalah, apakah tim-tim ini sudah siap? Tanggal 5 itu kan mepet banget. Belum lagi tim-tim sudah harus berangkat ke Jogja dan Jawa Tengah. Sementara PT LIB belum merilis jadwal resmi. Apakah draft yang sebelumnya telah beredar akan jadi jadwal-jadwal resmi? Jika draft yang beredar itu dipakai jadi jadwal resmi, maka inilah jadwal perdana Liga 1 setelah dilanjutkan di pekan ke-12, di mana ada Bayangkara FC versus PSS Sleman tanggal 5 Desember jam 15.15 di Stadion Jatidiri. Lalu ada Persebaya versus Barito Putra 5 Desember 2022 pukul 18.15 di Stadion Jatidiri. Kemudian ada Persis Solo versus Rans 6 Desember 2022 pukul 15.15 di Stadion Sultan Agung. Ada Dewa United versus Arema FC 6 Desember pukul 15.15 di Stadion Maguwo Harjo. Lalu ada Madura United versus PSS Semarang 6 Desember 2022 pukul 18.15 di Stadion Maguwo Harjo. Ada Persita versus Bali United 6 Desember 2022 pukul 18.15 di Stadion Muhammad Subroto. Ada PSM Makassar versus Persikabo 7 Desember 2022 pukul 15.15 di Stadion Maguwo Harjo. Ada Persik Kediri versus Persib Bandung 7 Desember 2022 pukul 18.15 di Stadion Maguwo Harjo. Serta Persija Jakarta versus Borneo FC 8 Desember 2022 pukul 15.15 di Stadion Sultan Agung. Nah, kita akan lihat apakah jadwal ini sesuai atau akan dirubah lagi. Emang sempet ya kalau berubah lagi, kan udah mepet. Oke, jika Liga digelar 5 Desember yang sangat-sangat kritis waktunya, kira-kira kejadian-kejadian apa ya yang akan terjadi? Selain kejadian kontroversi baik itu dari wasit dan lain-lain, akan banyak drama di sini. Kenapa demikian? Yang pertama, dengan sistem bubble ini, otomatis tim-tim saling sikut demi pertahankan peringkat paling tidak hingga paruh musim. Sementara persiapan yang mepet dari tim-tim ini sangat singkat, yang membuat tim-tim ini akan kesulitan. Yang kedua, badai cedera. Dengan persiapan yang sangat mepet, bahkan ada tim-tim yang sama sekali belum latihan, otomatis para pemain rentan cedera. Apalagi setiap tim akan bertanding 3 hari sekali, yang otomatis tambah rawan cedera. Yang ketiga adalah penggembosan. Dengan liga yang mepet bukan berarti politik nggak jalan ya. Justru dengan sistem ini politik semakin terasa. Di saat tim-tim singkat melakukan persiapan, Piala AFF jalan, yang otomatis akan ambil pemain dari klub-klub tertentu.
Sementara Indonesia kan mendaftarkan 65 pemain. Jadi ada tim-tim yang akan terus diambil pemainnya, ada juga tim-tim yang adem ayem karena pemainnya tak diambil. Di sini ada politik juga ya. Yang keempat adalah intervensi. Nah, kalau yang ini tugas kepolisian nih. Dengan digelarnya liga di Jogja dan Jawa Tengah yang notabene dekat dengan Jawa Timur, banyak pihak yang khawatir jika Aremania akan intervensi gelaran liga dengan embel-embel demo usut tuntas di setiap stadion yang akan dipakai, baik sebelum maupun sesudah pertandingan. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, jika ada supporter Arema yang demo di stadion saat pertandingan digelar atau sebelum dan sesudah pertandingan digelar, ya tindak tegas dong, hukumlah. Kan itu artinya mereka sama aja nggak dukung sepak bola dan lebih mementingkan diri sendiri. Ya, tapi mudah-mudahan lancar sih, kan ini cuma 1 bulan. Lalu bagaimana pendapat masyarakat dan pelaku sepak bola soal liga dilanjutkan tanggal 5 Desember? Menurut sejumlah pengamat sepak bola, unsur politik sangat kental terasa di sini. Kenapa demikian? Liga awalnya diumumkan tanggal 2 Desember akan digelar, tapi dibatalkan dan tiba-tiba diumumkan tanggal 5 Desember. Yang otomatis tim-tim ini pun pasti seperti disetrum. Jelas ini akan menguntungkan 1 atau 2 pihak saja, terutama tim-tim yang berasal dari daerah yang dekat dengan penyelenggaraan liga. Apalagi tim-tim yang dekat dengan penyelenggaraan liga ini seperti Jawa Timur dan Bali, sangat sedikit pemainnya dipanggil ke timnas, yang otomatis tim-tim ini akan full skuadnya. Sementara bagi tim-tim yang jauh jaraknya, sudahnya mepet, belum lagi harus cari penginapan, recovery yang singkat, skuadnya pun ompong lantaran dipanggil ke timnas dan juga badai cedera. Jelas menurut pengamat sepak bola ini ada unsur politik untuk menguntungkan 1 atau 2 tim saja. Begitupun menurut para pemain, main 3 hari sekali itu dan tanpa jeda, diibaratkan pemain ini layaknya robot atau zombie. Seperti yang dituliskan pemain asing PSS Sleman, J. Valente, yang mengaku liga kita ini kejam. Pemain dianggap seperti zombie atau robot dengan main 3 hari sekali. Sementara masyarakat atau netizen sih ada yang setuju liga dilanjutkan. Soalnya yang penting liga jalan dulu. Tapi nggak sedikit juga yang heran kenapa digelarnya di situ lagi, di situ lagi. Ya kalau nggak di Jawa Tengah, di Jogja. Kalau nggak Jogja, Bali. Ada apa sih sama PSSI dan PT LIB? Kok kayaknya senang banget main di 3 tempat ini? Apa karena gratis? Menurut netizen, kalau mau adil, kenapa nggak digelarnya di Pulau Sumatera aja yang nggak ada wakilnya di Liga 1? Gimana menurut kalian? Lalu bagaimana respon dari klub-klub lain? Menurut Direktur PT PBB Teddy Cahyono, ia sangat gembira liga dilanjutkan karena ini memang yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Apalagi Teddy mengatakan pemain-pemain Persib sudah bosan latihan tapi tanpa pertandingan. Soal rencana uji coba dengan 2 tim luar negeri, kabarnya akan ditunda dulu hingga paruh musim ini digelar dulu. Sementara bagi pelatih Luis Mia sendiri justru tak memikirkan hal tersebut. Ia hanya fokus benahi taktik, terutama lini tengah. Luis Mia memang senang dengan datangnya 3 pemain timnas U20, tapi itu tak cukup menurut Luis Mia. Ia pun belum memutuskan apakah trio lini tengah pengganti Klok, Irianto, dan Kambuaya akan dipercayakan pada Dado, Ajis, dan Beckham atau memasang Dado, Beckham, dan Robi. Tapi yang pasti menurut Luis Mia, yang penting putaran pertama selesai dulu. Untuk putaran kedua ada kemungkinan perombakan skuad. Kita ke Madura United. Madura United mengkonfirmasi jika salah satu pemainnya yakni Zulfiandi memang tengah negosiasi dengan Persib Bandung. Seperti yang diungkapkan manajer Madura United Zainullah Huda. Menurut Huda, Persib dan Madura United masih dalam tahap negosiasi dan belum menemui titik terang. Rencananya negosiasi ini akan diketahui hasilnya saat bursa transfer dibuka di Januari 2023. Persib sendiri memang sudah mengincar Zulfiandi sejak dulu. Hal ini tak lepas dengan datangnya Luis Mia ke Persib, di mana Zulfiandi adalah salah satu anak kesayangan Luis Mia saat di timnas di 2017 silam. Bali United jadi salah satu tim yang paling pusing nih soal liga dilanjutkan lagi di tanggal 5 Desember ini. Pasalnya Bali United dipastikan kehilangan striker andalannya Ilyas Pasojevic yang dipanggil ke timnas.
Bali United sendiri sempat protes liga digelar dengan sistem bubble dan digelar di bulan Desember ini. Pasalnya skuad Bali United akan kurang, terutama di lini depan. Mau tak mau Bali United harus memakai Lerby Eliandri dan Kadek Dimas sebagai pengganti Ilyas Pasojevic. Bali United sendiri sudah berangkat ke Solo sambil mencari alternatif di mana Bali United akan bermarkas hingga liga selesai. Pasalnya Bali United dipastikan tak akan main di Iwayan Dipta hingga akhir musim lantaran dipakai untuk persiapan Piala Dunia U20. Dari Persebaya kabarnya akan membantu pembiayaan renovasi stadion milik Persib GBLA. Pasalnya Persebaya dipastikan tak akan bisa bermain di GBT lantaran dipakai untuk Piala Dunia U20. Sementara Stadion Tambak Sari atau 10 November pun tak lolos verifikasi. Proses renovasi Stadion GBLA sendiri direncanakan akan rampung di akhir Januari 2023. Namun rencana Persebaya akan bermarkas di GBLA ini masih bisa batal jika pihak Persib tak izinkan atau jika GBLA tetap dinyatakan tak lolos verifikasi. Maka Persebaya akan cari alternatif markas lain. Dari Rans Nusantara FC, Rans Nusantara FC resmi bekerja sama dengan klub Liga 2 Jepang Tokyo Verdy. Kerjasama ini meliputi berbagai aspek seperti pengembangan kepelatihan, bisnis, training center, dan berbagai hal lain seperti pertukaran pemain dan pelatih. Bersatunya dua klub ini ada keuntungan-keuntungan tersendiri, di mana bagi Rans keuntungannya adalah Rans akan dengan mudah melebarkan merek dagangnya di Jepang, dan tentu saja Rans akan lebih mudah meminjam pemain Indonesia yang ada di Tokyo Verdy, yakni Pratama Arhan. Sementara bagi Tokyo Verdy keuntungan utama adalah bisnis. Kita tahu Rans adalah salah satu merek terkemuka di Indonesia yang memiliki value cukup tinggi di bidang bisnis. Otomatis Tokyo Verdy akan dapatkan keuntungan lebih, terutama soal sektor bisnis. Kita akan tunggu apakah Pratama Arhan akan ke Rans menyusul kerjasamanya dua tim ini. Oke, segitu dulu pembahasan singkat kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.